big data analytics, advanced robotics, hingga virtual reality yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor edtech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, ARGI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga pendidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu Bapak hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi. Makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Telah kita simak bersama-sama video yang berisikan keynote speech dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya masih kita simak sekali lagi video yang berisikan keynote speech kali ini dari Bapak Dirjen Aptika Kominfo. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital, merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas Medikiti dan Pengabut dan Panjumur lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandingan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital.
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Otsup dan Pihak Sosial melaporkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei Nasional Literasi Digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu hal tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sanitrasi serta Mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tapi ada bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai macam literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ya, Bapak Ibu dan Hadirin saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah bekerja sama. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses peningkatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah global. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan cuma yang sing kan juga ngerekam cuma sampean itu. Dan tetap bekerjasama melakukan transformasi digital pada hari ini. Tak telepon YouTube nulis dorong terciptanya sarana digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sadi Sadguru. Baiklah, setelah kita simak kedua video yang berisikan keynote speech, marilah kita akan bersama-sama berkenalan dengan para narasumber yang terhormat yang akan memberikan pemaparan materinya kepada kita semuanya. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali apabila dari para peserta yang belum mengganti pemahamannya, segera diganti dan jangan lupa untuk mengisi mengklik link yang diberikan kepada panitia, link daftar hadir, link registrasi, dan juga link daftar hadir agar nanti data-data dari para peserta masuk dan juga agar segera mendapatkan e-sertifikat sebagai bukti bahwa literasi. Baiklah, saya akan perkenalkan beliau-beliau yang terhormat yang akan memberikan pemaparan materinya kepada kita semuanya. Nah, yang sudah muncul di
masing masjid dan juga ada dosen, seorang jurnalis, seorang sekretaris PWI Jatim dan juga ketua jaringan mediasi Indonesia Jawa Timur. Selamat pagi Bapak Eko Pangudi. Selamat pagi Mas Imam, sehat ya? Alhamdulillah Bapak, semangat sekali untuk segera memberikan pemaparan materi. Bapak mendapatkan kesempatan terima kasih Mas. Mohon berkenan sebentar lagi setelah saya memperkenalkan narasumber. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Desto. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, selamat pagi Kak Desto. Sudah siap untuk memberikan pemaparan materinya setelah Bapak Kom ya. Mas IRM Adi Prasnowo STMT IPM ASEAN. Selamat pagi Mas Adi. Pagi Mas Irfan. Sudah siap sih? Mas Adi kelihatannya masih memberikan pemaparan untuk yang lainnya. Siap. Siap. Oke, mohon berdiri Mas Adi karena dengan mendapatkan kesempatan nomor 3 nanti setelah Bapak Eko dan juga Kak Desto memberikan. Siap. Oke, terima kasih Mas Adi. Penanganan atas peserta di sini sudah siap dengan buku, siap untuk mencatat. Akan ada banyak materi yang nanti bisa dipetik, dicatat untuk kemudian bisa dijadikan pedoman ketika berkegiatan di kesempatan mendatang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu bikin tugas jadi dengan bila kita semuanya cakap digital. Nah, seperti apakah cakap digital itu? Marilah kita simak bersama-sama. Bisa ditampilkan, kita sambut bersama-sama, kita sama. Dan narasumber yang pertama yang terhormat Pak DS Eko Pangudi. Bapak. Baik, sudah siap ya Bapak memberikan pemaparan. Oke, dipersilakan untuk Bapak DS Eko Pangudi. Itu 20 menit waktu diberikan. 20 menit ya Mas. Lanjut dengan ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Imam yang saya hormati, teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu guru, para siswa yang ada di Kabupaten Lamongan hari ini, sehat semuanya ini. Juga para narasumber, ada Kak Desto, ada Mas Adi, ada Bu Dinar nih yang juga tidak kalah menariknya, kalah pentingnya begitu ya. Wow, banyak sekali nih pada hari ini ya. Ada berapa nih? 7.746 kayaknya. Ini ada SDN Ketapang Telu. Nah, lo SDN Ketapang Telu, SDN 1 ya. Telu kalau tangannya diangkat. Cuma Telu ya, harus campak. Oke, SMP 2 sekarang Kabupaten Lamongan, SMP 2 sekarang. Halo. Oke. Banyak sekali ya. Kayak Rindu, Karangbinangun juga ya, banyak sekali. Nah, itu ada banyak sekali. Ini yang nggak bisa sebut satu persatu, ini nanti habis waktunya untuk menyebut teman-teman. Tapi yang kita lihat ini adalah antusias untuk mengikuti kegiatan literasi digital ini. Baik teman-teman semua, anak-anak semua, saya ingin sampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, kitab etik. Ini temanya menarik sekali, ini cocok ini buat adik-adik, buat anak-anakku semua ini. Ada SMP, ada SD gitu ya. Semua harus belajar di era digital seperti ini. Cara belajarnya juga berbeda dengan tidak zaman digital. Berubah ya sekarang, cara belajarnya berubah. Kalau dulu kita pakai buku, sekarang kita juga pakai HP juga bisa belajar. Semua serba digital. Tapi jangan lupa. Ngono ku iso direkam anu ta? Bola di ruang Sama rekam ya? lalu ya aman. Termasuk aman buat mata kita gitu ya. Maka dari itu harus diatur, harus dijadwal kapan saya harus
belajar menggunakan handphone, saya harus belajar membaca buku kapan gitu ya. Yang penting iramanya diatur. Baik, belajar online yang menyenangkan itu seperti apa? Ya belajar sambil pegang HP kan begitu ya. Atau belajar seperti ini juga online, virtual seperti sekarang ini. Belajar online itu ya belajar dengan alat bantu. Apa itu namanya? Alat bantu itu ya namanya alat bantu teknologi digital. Bisa itu smartphone, bisa itu laptop yang terhubung dengan internet, dan banyak sekali. Nah sekarang semua sudah seperti itu kan, anak-anak semua. Kalau ada yang belum berarti tidak apa-apa, harus baca buku buku-buku yang manual, ya buku-buku kertas gitu ya, buku-buku kertas. Oke, tidak apa-apa, itu memang harus baca. Baik, nah sebelum jauh melangkah, saya ingin berkenalan dulu nih, sejenak nih, tadi sudah dikenali oleh Mas Imam. Saya juga ingin berkenalan sendiri, tak kenal maka tak sayang. Nih, saya ini sebenarnya seorang jurnalis, seorang wartawan. Seorang wartawan itu tugasnya apa? Mencari berita ya, menceritakan berita gitu ya. Untuk siapa? Untuk masyarakat kita semua gitu ya. Lalu saya juga dosen ilmu komunikasi di perusahaan AWS Surabaya, sebagai ilmu komunikasi AWS Surabaya. Di profesi wartawan saya ini juga ikut di keorganisasian PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur. Saya sekretarisnya ya, saya sekretarisnya. Kemudian saya juga ikut organisasi Jaringan Media Siber Indonesia, jaringan media-media online ya. Seluruh Indonesia saya sekjennya, di sekjennya di Surabaya gitu ya. Nah, orangnya ceklula ini ada nih, harian berita masyarakat. Ada yang pernah baca belum? Pasti ada deh, banyak sekali soalnya di lapangan juga banyak. Kalau belum baca, buru beli di kios. Sekarang banyak di sana ya. Lalu ada versi sibernya namanya duta.co. Nah ini tinggal klik aja duta.co, www.duta.co gitu ya. Nah, ini ketemu berita-berita yang bagus, berita yang benar, berita-berita tanpa hoax, berita. Nah, juga Institut Nasional Digital Entrepreneurship Academy yang juga dikelola programnya Kementerian Komunikasi gitu ya. Saya juga bisa di stalking dikuntit dan diikuti, dilihat-lihat di IG saya, Instagram @eko_pamuji_ ya. Lalu di Facebook saya juga ada Eko Pamuji. Nah, kalau ada yang ingin berkomunikasi dengan saya, monggo silakan. Nah ini 0821 390 360 24 jam kecuali saat tidur. Nah jadi yang mau follow IG saya, nanti akan saya follow balik. Kita di sana berdiskusi semuanya. Baik. Nah, ini saya membahas teknologi berubah ya, karena manusia terus berubah, manusia terus bergerak, manusia terus dinamis, manusia terus berpikir, ya kan, seperti itu. Hasil olah pikir manusia itu akhirnya menciptakan teknologi yang dulu sekali saat penggunaan mesin uap dalam industri. Mesin uap ditemukan, lalu kemudian pabrik-pabrik juga menggunakan mesin uap, ada kapal uap, kadang-kadang ada juga kapal uap, kereta api uap juga ya. Kemudian penggunaan mesin produksi secara massal yang bertenaga listrik setelah ditemukannya listrik gitu ya, listrik. Jadi semua sudah berubah lagi, tidak lagi menggunakan teknologi mesin uap. Mungkin dikurangi penggunaan teknologi mesin uap, lalu berganti kepada penggunaan mesin-mesin untuk produksi secara massal menggunakan teknologi listrik setelah ditemukannya listrik gitu ya. Lalu ini revolusi industri yang ketiga 3.0 itu penggunaan teknologi informasi dan mesin-mesin otomatis. Sejak apa? Sejak ditemukannya komputer, gampangnya begini. Sejak ditemukannya komputer semua serba otomatis, mesin-mesin juga otomatis, teknologi informasi juga sudah berkembang. Nah sekarang terang ini ya, sangat
di dunia kita itu ya sejak ditemukannya internet ini sekarang semua sudah terhubung internet, semua sudah menggunakan internet, termasuk ada di semua itu untuk belajar, bersekolah, ini juga namanya menggunakan internet gitu ya. Itu semua ada perubahan ada perubahan gitu ya, berubah, semua berubah seperti adik-adik, seperti anak-anakku semua mula-mula dari kecil ya, dari bayi gitu ya, lama-lama berkembang terus sampai akhirnya dewasa nanti. Nah, sekarang masih anak-anak, saat nanti itulah perubahan. Tapi yang tidak perubahan teknologi itu terus berubah dan kita tidak bisa menghambatnya, tidak bisa menghadangnya. Lalu bagaimana? Ya kita harus ikut ketika itu membantu kita. Ya, saking banyaknya nih perkembangan internet ini, saking besarnya nih, jumlah penggunanya juga sangat banyak di Indonesia. Ada 204,7 juta nih data sekarang gitu ya. Artinya apa? Artinya pengguna internet di negara kita itu juga sangat banyak pengguna internet loh. Karena penduduk kita 270-an gitu ya. Nah ini yang 204 atau 205 lah seperti itu sudah terhubung dengan internet. Yang belum terhubung nunggu ya, seperti itu. Nah itu artinya apa? Artinya mereka sudah memanfaatkan kemudahan yang diciptakan oleh internet itu sendiri ya. Namun kita juga perlu paham, perlu melek teknologi internet biar kita tidak banyak terjadi penipuan-penipuan dan kriminal di ruang digital dan semacam. Nah karena itu kita harus santun gitu ya, karena di ruang digital ini kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, karena banyak orang kita harus gitu kan. Kita cuma bapak ibu guru juga gitu. Nah kita harus berkomunikasi menggunakan internet, menggunakan teknologi digital, misalnya dengan WhatsApp. Kita juga harus punya etika di sana. Jangan tidak punya etika antara yang di ruang digital sama tidak di ruang digital atau ruang nyata itu sama, semua harus beretika gitu ya. Itulah keluarga Indonesia harus beretika gitu, karena kita berhubungan dengan banyak orang dan kita juga berinteraksi dengan banyak orang. Nah etika digital itu harus tetap dijalankan, etika di ruang digital gitu ya. Itu sebabnya mengapa kita harus santun, karena ruang digital ini ruang kita yang harus kita jaga bersama, termasuk adik-adik harus menjaga ruang digital untuk belajar. Ini belajar. Kalau dulu zaman Pak Eko masih sekolah itu ya nggak ada internet gitu ya. Nah sekarang zaman anak-anak sekarang internet sudah masif sehingga kita bisa menggunakannya. Kita juga bisa belajar secara tatap muka, kita juga bisa belajar secara daring dalam jaringan, secara online gitu ya. Belajar tidak harus tatap muka tapi juga bisa daring. Bos daring tatap muka lagi, bos tatap muka daring lagi. Tidak apa-apa seperti itu. Kalau di rumah juga seperti itu, kita manfaatkan teknologi digital untuk belajar, bukan untuk tidak belajar, tapi untuk belajar. Ada yang biasanya suka game, oke, nah apa? Itu hiburan, harus dimanfaatkan sebagai hiburan. Nah, gitu ya game. Tapi jangan kebablasan, namanya game enak kalau kebablasan itu yang sudah dianjurkan oleh Pak Guru, Ibu Guru, dan di rumah mengerjain PR gitu ya. Banyak ini coba dibuka grupnya, grup WhatsApp misalnya begitu. Sekarang begitu kan? Nah itu teknologi online, belajar dari situ. Oh ternyata dari guru, dari Pak Guru kita tidak buka. Nah itu aplikasi pendidikan itu sudah banyak sekali ya, yang suka hunting, mencari-cari sumber belajar itu juga banyak sekali. Kita juga bisa searching atau mencari di internet, ini banyak sekali ya.
semacam ini. Ya. Kita juga bisa belajar dengan memanfaatkan Zoom seperti sekarang ini, juga Google Meet atau Classroom misalnya seperti itu. Kita juga bisa dengan YouTube, media pembelajarannya, video itu akan semakin menyenangkan jika kita sudah bisa memanfaatkan teknologi digital untuk belajar. Yang dulu biasanya Bapak Guru nulis di papan tulis, apakah itu tidak boleh? Masih boleh. Boleh, tetap aja boleh untuk mempertegas yang jelas, itu boleh dan bisa saja. Tapi juga bisa dikombinasi dengan model pembelajaran yang lain, misalnya dengan membuat program video, ya, belajar IPA. Kalau kita bikin video, itu bakal belajar jadi menyenangkan, gitu ya. Belajar menyenangkan itu tidak harus kemana-mana, tapi cukup di kelas kita bisa melihat video tentang IPA, misalnya cara menanam padi, cara air mengalir dari atas ke bawah itu seperti apa, bagaimana terasering, misalnya begitu kan. Nah, itu bisa kita lihat. Atau kalau kita ingin offline, kita lihat itu di pegunungan ada teraseringnya, misalnya menyenangkan. Belajar itu harus kita buat menggunakan dengan teknologi. Oke, keuntungan belajar online itu apa ya? Nah, ada di semua anak-anak semua saya yakin sudah belajar secara online. Akses lebih mudah, gitu ya. Kalau dulu apa tidak mudah? Ya mungkin sekarang lebih mudah dibandingkan dulu, gitu ya. Karena apa? Karena kita kalau sekarang ini mencari sumber-sumber informasi, sumber-sumber belajar, mata pelajaran, sudah tinggal langsung ke Google kalau orang sekarang bilang, ya. Ketik aja apa yang diinginkan. Misalnya saya ingin mencari buku tentang tema pelajaran tentang IPA, cara menanam padi, misalnya begitu. Kita tidak